Iya, tentunya anak-anak selalu sehat. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harus selalu berdoa. Oke anak-anak, hari ini kita memasuki tema 7 subtema 4 yaitu kebersamaan di tempat wisata. Nah, sekarang kita sudah memasuki hari Kamis, tanggal 8 bulan 4 2021. Hari ini Bu Ida ingin membahas mengenai muatan pembelajaran SBDP. Nah, sebelum pembelajaran dimulai anak-anak, Bu Ida ingatkan dulu nih pengumuman untuk tanggal 12 sampai tanggal 14 bulan 4 ini. Nah, itu adalah memasuki awal puasa. Jadi, anak-anak itu Ibu akan mengadakan ulangan atau PH 7 di hari Kamis tanggal 15 ya. Nah, nanti diingatkan ya anak-anak. Jadi tanggal 15 Bu Ida akan mengadakan PH 7. Belajar dari sekarang ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai muatan pembelajaran SBDP. Yang tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan. Kemudian anak-anak pun mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan. Oke anak-anak, perhatikan sekarang. Nah, persiapkan buku catatannya ya anak-anak. Nah, contoh beberapa bahan alam untuk prakarya, yaitu sekali lagi contoh beberapa bahan alam untuk prakarya, yaitu ada tanah liat, rotan, batok kelapa, eceng gondok, atau kelabot jagung. Nah, kelabot jagung itu apa? Nah, kelabot jagung itu biasanya kalau setahu Ibu ya, bungkus jagung yang sudah kering. Kalau nggak salah, nanti kalau salah mohon maaf ya. Nah, kemudian contoh beberapa bahan buatan untuk prakarya. Nah, contohnya adalah ada sedotan, semen, platisin, atau plastik. Nah, itu contoh beberapa bahan buatan untuk prakarya. Kemudian, salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Nah, tanah liat dapat dibuat menjadi kerajinan 3 dimensi. Sekali lagi, tanah liat dapat dibuat menjadi kerajinan 3 dimensi. Nah, contoh karya 3 dimensi adalah gerabah. Nah, kemudian ada keramik, ada patung. Nah, gerabah itu apa? Gerabah itu yang seperti kendi, yang kecil-kecil. Nah, itu namanya gerabah. Itu adalah contoh karya hiasan 3 dimensi. Nah, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering. Nah, contohnya seperti ini yang sudah Bu Ida buat. Nah, kelihatan? Kelihatan nak? Nah, ini ya bahan alam yang berasal dari daun kering. Nah, daun dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan bentuk benda tertentu. Ulangi sekali lagi, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah yang tadi, daun kering. Kemudian daun dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan bentuk benda tertentu. Seperti halnya tadi Bu Ida dibuat daun keringnya dibuat ikan dan perahu. Oke, kelihatan? Ya. Nah, memanfaatkan sampah merupakan salah satu cara melestarikan lingkungan.
kita juga dapat membuat bingkai dari bahan alam di sekitar seperti biji-bijian, cangkang kerang, dan kulit telur. Oke, sekarang persiapkan tugasnya anak-anak. Oke, sekali lagi ya. Kita juga dapat membuat bingkai dari bahan alam di sekitar seperti biji-bijian, cangkang kerang, atau kulit telur. Nah, tugas di buku pena, anak-anak baca halaman 74 dan 89. Kemudian, anak-anak kerjakan halaman 75, 90, 92 bagian SBDP-nya saja. Nah, sekarang yang di PS SBDP-nya, yuk anak-anak pasang telinganya, tulis konsentrasi. Nah, perintahnya, tulislah 3 kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Ulangi sekali lagi, tulislah 3 kerajinan yang terbuat dari bahan alam dan 3 kerajinan yang terbuat dari bahan buatan. Sekali lagi, tulislah 3 kerajinan yang terbuat dari bahan alam dan 3 kerajinan yang terbuat dari bahan buatan. Nah, tugas kedua ini bisa dikumpulkan untuk hari Kamis selanjutnya ya anak-anak, yaitu anak-anak boleh membuat kerajinan dari bahan alam. Nah, terserah anak-anak mau buat apa saja ya. Nanti dipotongkan paling lambat untuk hari Kamis depan SBDP-nya. Nah, itu anak-anak tugas untuk hari ini. Ingat sekali lagi anak-anak, tanggal 12 sampai tanggal 14 itu adalah libur awal puasa. Jadi anak-anak untuk PH 7-nya, tema 7, yaitu Ibu Ida insya Allah akan memulai tanggal 15. Oke anak-anak, itu saja muatan pembelajaran SBDP untuk kali ini. Sampai ketemu nanti. Bye.